Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Bun, Ya pun. selamat datang di podcast Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Salam Siger. Siger. Ini episode berapa ini kali ini? Kayaknya narasumbernya spesial banget ya, Spesial Mbak. banget Mbak Dini. Jadi Sobat Jaksa, hari ini senang sekali saya Herni Sayaman dan kali ini Ramadanti, salah satu jaksa dari Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Di podcast edisi hari ini kita bertemu dengan salah satu instansi juga Kak Dini yang baru juga dilantik. Siapa tuh, Kak? Katanya 4 hari yang lalu dilantik. Makan yang lalu ya, baru ya berarti ya, Mbak. Langsung saja nih Bapak Rival Aryan, KPP Kabupaten Lampung Selatan. Selamat datang di podcast Kejaksaan Bapak. Selamat datang, Bapak. Apa kabar? Sehat Pak Rival? Saya mungkin Pak Rival nih. Siap. Pak Rival ya. Ayo Mbak. Yang mana? Yang penting ya, baik Pak Rival. Kabarnya kami ucapkan dulu sebelumnya selamat atas pelantikannya. Terima kasih Mbak. Udah baru 4 hari ya Pak ya? Baru 4 hari. Tapi kita banyak akan ngobrol karena Hamin berapa ini? 3. Hamin 3. Sebelum pilkada. Siap. Nah untuk itu banyak sekali yang akan kita bicarakan. Yang pasti adalah tentang persiapan untuk pilkada kali ini. Betul. Ya. Dan untuk itu Sobat Diki jangan lupa juga Sobat Jaksa hari ini kita di Kejaksaan Negeri Lampung Selatan jangan lupa di subscribe. Benar kan? Nah, di like, comment, subscribe ya, Kak. Karena kita hari ini juga feature sama Radio Dimensi baru. Jadi untuk itu jangan lupa untuk di follow juga Instagramnya Kejaksaan apa nih Kak? Kejaksaan Negeri Lampung Selatan. Nah, dari itu banyak informasi dan jangan lupa untuk di follow juga. Baik, Bang Abang ya. Kalau di Lampung itu manggil Abang, ya. Masih muda gitu ya. Oke, Bang Rival, gimana nih tentang persiapan menuju Pilkada Kabupaten Lampung Selatan ini sudah hamil berapa? Hamil 3 ya Bang ya. Dan lagi masa tenang ya. Betul. Seperti apa sejauh ini persiapan? Untuk persiapan Amin 3 ini yang sudah kita lakukan ini kebetulan kemarin terakhir kita sudah launching pendistribusian logistik dan alhamdulillah sudah insya Allah hari ini sudah selesai. Logistik sudah tersampaikan ke teman-teman ad hoc di bawah dan kita memastikan persiapan-persiapannya lain dan kita bakal konsolidasi juga untuk memastikan semua tahapan-tahapan yang ada di bawah atau mau PPK maupun PPS sampai tingkat KPPS. itu berjalan dengan maksimal. Oke, berarti sejauh ini memang sedang dipersiapkan dan sudah kalau kita bicara soal persentase 100% sudah berapa persen ini Bang? Insya Allah kita sudah masuk ke 80%. Luar biasa ya. Luar biasa. Persiapannya berarti memang sudah matang ya. Betul Pak ya, ini sudah hamil. Iya, Sebentar 3 ya, lagi betul. 3. Bang, kalau bicara soal indikator persiapan, ya kita punya indikatornya ya Bang di dalam pelayanan gitu ya. Nah kalau dari persiapan indikator di KPU Kabupaten Lampung Selatan sendiri seperti apa Bang? Kita punya ada beberapa indikator Oke. terkait masalah yang pertama itu waktu kita ada persiapan di awal itu kita pencairan data. Terus yang keduanya kita itu ada ketersediaan logistik. Kita melihat hasil logistiknya seperti kotak suara dan surat suara. Oke. Terus kesiapan infrastruktur tempat penugasan TPS itu ada pelatihan-pelatihan untuk tugas pemilunya dan satu lagi mungkin yang akan di juga sosialisasi kita kepada masyarakat. Berarti kalau bicara soal infrastruktur TPS-nya gitu Bang, sejauh ini seperti apa Bang? Per kecamatan mungkin sudah kesiapannya berapa persen Bang kalau kita melihat Hamin 3 ini? Kalau untuk TPS kan dia kesiapan untuk di hari satu tuh baru terbentuk untuk TPS. Kalau untuk teman-teman sih KPPS insya Allah Sudah berjalan ya Bang ya, sudah bergerak juga. proses hari ini dari kemarin itu teman-teman KPS itu sudah mendistribusikan si pemberitahuan untuk pemilih Oke. agar nanti pemilih-pemilih itu dapat menyalurkan hak pilihnya. Jangan golput ya. Ini juga nih pesan dari KPU. Jangan golput. Oke, untuk memastikan bahwa pemilih yang tadi kan bilang juga nih untuk memastikan juga data pemilih yang Bang sampaikan juga nih
ini berkali ini kan harus update ya bang, bicara soal data ya kan ini ya, dan juga harus koordinasi dengan pemerintahan kita juga, khususnya juga dengan Capil. Seperti apa bang kerjasamanya ataupun cross check up to date datanya Supaya akurat ya. betul terkait pilkada ini. Di awal kita sudah memastikan ya keakuratan data pemilih dari proses pemutahiran tadi, terus verifikasi di lapangan, terus sensus, terus betul kata Mbak Ica tadi, kita selalu berkolaborasi dengan Pemda terkait data-data itu agar kita maksimalkan proses pemilih itu semua kita lalui sampai Harus dipilah lagi nih mana yang memang sudah 17 tahun itu juga jadi PR kita ya bang ya, terus mana yang sudah memang sudah meninggal itu juga yang paling penting juga. ada beberapa indikator yang tidak memenuhi syarat, Iya. gitu kan. Ada yang meninggal, terus SN ada berarti TNI Polri, Ya, terus tidak dikenal, warga tidak dikenal, terus apalagi yang pindah juga belum cukup umur juga. Jadi memang sudah berkoordinasi juga ya bang dengan dinas-dinas. Nah, kalau bicara soal ini kan penting juga nih bang, bicara data, terus juga kita harus penting juga melibatkan banyak masyarakat ya bang. Nah kalau ini seberapa penting nih bang keterlibatan masyarakat dalam konteks pilkada tahun ini bang? karena terlibat masyarakat itu penting Pak, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat juga kan, untuk meningkatkan ya bagaimana kita memberikan pendidikan ke pemilih, terus membangun kepercayaan pada proses itu. Ini memang sejauh ini sosialisasi itu bijak sekali ya Pak ya. Salah satu sosialisasinya di kejaksaan ya Pak. Gitu. Hari ini ya Pak. Ini betul sekali. Ini bagian dari sosialisasi. Betul. Sosialisasi buat kita nggak golput. Salah satunya. Juga memberikan edukasi khususnya untuk sobat Adiaksa yang hari ini nonton kita di podcast Kejaksaan di Lombok Selatan. Bang, kalau ditanya nih Bang Ivan, tantangan utamanya khususnya kita di Pilkada Kabupaten Lombok Selatan di tahun ini apa aja bang tantangan utama ya Pak ini menjadi PR dari sebelumnya, mungkin pembelajaran sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya mungkin abang bisa melihat gimana sih kontestasinya Pilkada 2024 tahun ini, tapi sebelumnya seperti apa, kalau dari Bang Ivan seperti apa bang? Tantangan utama terkait banyak sih Pak tantangannya kita terkait masalah keamanan data. Iya betul sekali itu. Sistem untuk apa gimana caranya kita mencegah Iya. cyber attack. Iya betul sekali bang. Terus ada ketersediaan infrastruktur juga. Terus termasuk salah satunya edukasi dan adaptasi terhadap masyarakat menggunakan kita kan mungkin belum sepenuhnya paham. Berarti sekarang memang sistem pemungutannya elektronik gitu ya Pak ya? Yang tradisional. Iya, memang harus diberikan pembelajaran juga itu kan. Betul. Karena nggak semua melek nih. Iya. Pendekatannya juga harus Ekstra lagi ya kan? Iya, ekstra. Memang bagus sekali tahun ini nih, pembaruan terus, tapi memang kita dia bang tantangannya adalah di sosialisasinya. Berarti sudah sejauh apa bang sosialisasi yang diadakan? Soalnya memang kita podcast kali ini juga bagian dari sosialisasi. Ada sebelum kami kemarin tadi, kebetulan kami juga sudah berkoordinasi dengan tentang di KPU. Ya. Sebelumnya memang sudah buat sosialisasi yang sudah dilakukan dari teman-teman KPU sebelumnya, seperti pendidikan pemilih, terus mungkin dari banyak hal ya, intinya gimana caranya kita untuk meningkatkan partisipatif itu agar tidak masyarakat juga yang tidak ikut. Dan bicara soal partisipatif juga berarti kita bicara soal transparansinya juga nih bang. Nah ini gimana nih bang untuk bisa tetap memastikan transparansi? Jangan sih bang, banyak juga ya kita tahu apa jargon-jargon, nggak ada politik uang, nggak boleh golput. Jadi juga bicara soal transparansi. Nah gimana nih bang Rifan bicara soal transparansi?
mungkin nanti kita bakal melibatkan banyak pengawas independen ya, terus publikasi hasil pemungutan suara itu nanti kita buat secara terbuka, terus menyediakan ruang, salah satu memberikan ruang untuk penonton, serta melibatkan media dalam terkait masalah pemilu setiap tahap. Karena kita ini caranya kita terbuka. Emang ini paling penting sih karena mendekati pilkada ini pasti ujaran kebencian kan, atau sesama pendukung paslon ini paslon itu kan pasti emang makin tinggi ya, karena itu harus butuhnya transparansi dari KPU ini emang penting sekali gitu ya kan. Betul, dan bicara aduannya juga tadi kan kalau kita bicara aduan dan juga koordinasi dengan media. Nah, kalau bicara aduan ini berarti kalau seandainya nih aku sebagai masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menemukan ini kan ada aduan nih, berarti aku cara untuk bisa mengadu ke KPU nih, KPU ada nih hal-hal yang tidak transparansi itu seperti apa bagusnya? Nanti kita tidak lanjutin, kita investigasi, kita koordinasi dengan teman-teman yang ada di KPU. Setelah itu nanti kita lihat nih apa yang perlu sama dengan. Berarti via WhatsApp kah saya ngadu atau langsung ke KPU Lampung Selatan atau gimana nih Bang Rifan? Ini nanti kita sedang ada persiapan jajaran kabupaten sampai ke bawah, itu sampai ke teman-teman di kecamatan, kita menyediakan helpdesk. Oke. Oh iya. Untuk membantu juga pemilih atau masyarakat ada menyampaikan informasi terhadap. Tapi informasi juga sih Kak, kebetulan emang ini kan KPU juga bisa dengan beberapa APH ya, dengan beberapa instansi termasuk kejaksaan. Jadi buat sobat-sobat adiaksa ataupun masyarakat di luar sana yang misalkan ada aduan, mau laporan apapun soal pilkada, bisa juga menghubungi, kita juga punya posko pilkada kan. Kita punya posko pilkada, jadi bisa melaporkan ke posko pilkada kalau mau langsung ke kantor, atau mungkin yang rumahnya jauh-jauh atau yang emang nggak kesini mungkin jarak ini nggak melampaui gitu ya, bisa juga melalui Instagram kita di Kejaksaan Lampung Selatan, bisa lewat DM juga bisa. Jadi memang kita bersinergi KPU untuk terkait pelaporan aduan. Kita juga ada Gakumdu, penegakan hukum terpadu untuk menyelesaikan misalkan ada aduan atau laporan yang ditindaklanjuti juga bisa sama kami gitu. Ini bagian dari juga pengawasan juga ya, baik kejaksaan maupun KPU juga. Jadi aduan-aduan yang mungkin nanti lagi ke kejaksaan bisa langsung diberikan. Jadi perannya gimana nih Bang? Peran sentralnya dia, kelembagaannya, khususnya di pengawasan ini. Udah H3 ini yang paling penting untuk pengawasan. Betul. Gimana Bang Rifan? Dalam proses pengawasan yang kita kami tadi banding itu kan ada proses yang di dalam yang kita ketahui kan itu ada Bawaslu, ada kejaksaan, ada polisi. Dan tetap kami juga selalu berkoordinasi dengan lembaga-lembaga itu, gimana caranya agar saya berharap nanti untuk pilkada Lampung Selatan ini kita sesuai dengan berjalan lancar. Barangkali ya kalau kita selalu menjadi kata-kata dari itu berbahagia, pemilu yang bahagia. Pemilu yang bahagia. Pemilu yang bahagia. Benar bagus ya Kak ya. Pemilu yang bahagia. Pemilu yang bahagia. Harus bahagia karena pemimpin kita harus bahagia. 5 tahun ke depan ya. Memang harus bahagia. KPU di jargonnya pemilu pilkada. Berarti kita pilkada bahagia. Pilkada bahagia. Balik lagi tadi, kalau sudah sinergi dengan kejaksaan, KPU juga sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang notabene bicara soal pengawasan. Nah, kalau kita bicara soal ini Bang, berarti seandainya ada sebuah fenomena terjadi konteksnya pelanggaran, seperti apa Bang yang dilakukan oleh KPU seandainya terjadi nih pelanggaran? Mungkin nanti kita investigasi dulu Pak, ya kan terkait masalah. Mungkin nanti misalnya ada laporan masuk ke Gakumdu, nanti kita investigasi dulu pelanggarannya yang dilakukan, terus memberikan sanksi sesuai dengan apa yang berlaku.
Nah, tadi memang sudah diberikan sanksi yang berlaku, kita investigasi dulu Mbak sejauh apa gitu ya. Ini juga koordinasi juga dengan kejaksaan seperti apa, sejauh apa pelanggarannya. Nah, ini juga ada yang paling penting juga nih Bang Rifan, karena fenomenanya nggak hanya soal pilkada, tapi fenomenanya si Indonesia waktu itu juga penuh dengan berita soal kesehatan. Bagaimana panitia-panitia ini, baik panitia kita sendiri bicara soal kesehatan ini Bang. Gimana nih persiapannya? Kan penting banget ya kayak Penting banget kalau bahagia tadi ya. Betul, kalau harus bahagia berarti sehat juga harus sehat. Gimana nih Bang? Mungkin fenomena kemarin itu mungkin alhamdulillah sudah selesai ya. Semoga di pilkada ini Tidak ada, kita berdoa guys. Amin. juga tidak ada. Persiapan kami mungkin memastikan petugas-petugas di ad hoc dari PPK, PPS sampai ke PPK, KPS itu sehat semua. Dan insya Allah mungkin kami bakal ada persiapan untuk melakukan membantu teman-teman itu di misalnya kita apa ya memfasilitasi kesehatan mereka, misalnya sebelum mereka melakukan tugas besok kita cek kesehatannya supaya nanti pas proses pelaksanaan hari H teman-teman pada sehat. Betul. Sehat, Sehat. Edukasi juga ya Pak ya, dan tindakan preventif juga kayaknya Pak ya dari KPU untuk memberitahu bahwa pentingnya jaga jarak, mungkin hand sanitizer juga masih dibutuhin ya Kak sekarang ya. Kesehatan semua yang harus dijaga. Imun acara wabah ini susah banget. Iya, udah ini musim ini ya. Betul kan ini udah langsung banyak yang sakit mungkin langsung juga parah kayak saya ini. Tapi bicara soal itu juga berarti memang sudah dipersiapkan ya Bang Rifan soal kesehatan juga. Nah, bicara soal kesehatan juga kita beralih juga nih karena masih juga ini dan abangnya masih muda. Betul. Kita bicara soal kalangan muda. Bagaimana partisipasi kita juga meningkatkan untuk kalangan muda ini untuk melek dalam pilkada ini. Kita kembali lagi ke tagline-nya. Jangan golput. Gimana nih Bang Rifan? Mungkin ada 3 hal yang mungkin bisa kita lakukan. Pertama, meningkatkan edukasi. Bisa lewat seminar, bisa lewat workshop, terus bisa lewat kampanye sosial juga. Terus kita kan sekarang ini kan kita teman-teman pemuda ini kan lebih aktif di media sosial. Betul sekali. Iya. Jadi posting. Itu sekarang salah satu media sosial yang penting untuk memberikan informasi dan Betul. Terus yang ketiga mungkin mengadakan acara yang melibatkan pemuda-pemuda ya, misalnya kita melibatkan pemuda. Kalau sejauh ini memang KPU sudah banyak kegiatan-kegiatannya saya lihat ya Bang ya. Dari bidang sehat, terus juga kegiatan-kegiatan seminar, sosialisasi betul. Media sosialnya juga aktif banget. Media sosialnya aktif juga. Karena cepat emang sih kalau media sosial kan emang cepat ya untuk nyampe ini. Debat kemarin juga apa kita untuk aksesnya langsung ada juga. Siap tuh dan juga. Kita kan dikit-dikit searching ya Kak ya. Betul. Gimana sih Buka akun Instagramnya. Langsung dicari hari ini ada ini, besok pilkada, besok ada debat kedua. Up to date berarti memang sudah terjalin untuk kalangan anak mudanya ya Bang Rifan. Berarti kalau seminar sosialisasi itu juga banyak dan juga saya rasa juga panitia juga di kalangan muda ya. Banyak juga ya. Banyak juga. Berarti semua dirangkul. Betul. Harus dirangkul. Baik, selanjutnya memang kalau bicara soal persiapan ini Bang Rifan, paling penting bagi calon kepala daerah untuk melakukan kampanye yang etis. Kalau sekarang kan kita pas waktu podcast ini konteksnya kita sedang masa tenang ya kan ini. Iya, masa tenang sekarang. Kemarin seperti apa ini sejauh ini para calon kepala daerah ini saat kampanye, Bang Rifan? Kalau kampanye itu penting ya, karena untuk menjaga integrasi integritas dalam proses demokrasi. Ya. Terus menciptakan persaingan yang sehat, terus mencegah terjadinya konflik sosial. Yang kita harapkan ini kan pilkada yang baik. Soal bahagia tadi. Balik lagi ya, bahagia. Karena bahagia. Jadi memang ya itu tadi kalau sejauh ini Bang, kalau calon-calon kepala daerah kita secara selama kampanye gimana Bang kalau dari pantauan
aman. Aman ya. Karena kan kami juga tetap dibantu oleh teman-teman dari Polres, teman-teman dari SAR, Betul. polisi ya, Polisi ya. memastikan proses kampanye kemarin jalan. Nah, ini juga featuringnya sama di BFM Radio. Terima kasih juga Rini sudah undang saya di sini. Iya, terima kasih juga Bapak Ica. Sama-sama Kak Rini. Dan terima kasih tentunya Bang Rifan, semangat. Semoga berjalan dengan lancar juga Amin. pilkada kita dan kita mendapatkan pemimpin yang bisa membawa kita ke hal-hal yang lebih baik lagi. Oke, terima kasih untuk itu. Saya Akhirni Sayangman. Saya Dini. Dan tentunya Bang Rifan Aryan, Ketua KPU Kabupaten Lampung Selatan mengucapkan terima kasih. Salam bahagia terus teman-teman, khususnya untuk pilkada bahagia. Salam Sigar dulu ya. Boleh. Boleh, silakan Kak. Salam Sigar. Sigar, Sigar, Sigar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.